pasal 27. Yeremia pasal 27 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya minta kita bangkit berdiri semuanya, tidak ada yang terkecuali. Kita baca bergantian Yeremia pasal 27 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Pada awal pemerintahan Zedekia putra Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Demikianlah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan medan, lalu pasanglah itu pada tubuhmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, Raja Moab, Raja Bani Amon, Raja Tirus, juga Raja Sidon dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Berkatalah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus mengatakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang kamu menyerahkan segala negeri ini dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel, juga binatang di padang kau serahkan supaya tunduk padanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anak cucunya, sampai tiba saatnya negerinya sendiri juga ditaklukkan oleh banyak bangsa dan raja-raja besar. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkunya kepalaku Raja Babel, maka bangsa itu akan dihukum dengan pidana, kelaparan, dan penyakit sampat. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka terserahkan ke dalam tangannya. Jadi janganlah kamu mendengarkan para nabi-nabimu, penenung, pemimpi, peramal, dan tukang sihirmu yang berkata kepadamu, jangan mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas namamu, sehingga kamu percaya mereka dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya di bawah kuk Raja Babel dan takluk kepadanya akan kubiarkan tetap di tanahnya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan mengerjakannya dan tinggal di sana. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia hanyalah orang yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya dan berusaha melakukannya. Saudara, satu kali murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus, bilang begini, ya, guru, ajarlah kami berdoa seperti murid-murid Yohanes itu diajari berdoa. Rupanya saudara, berdoa itu bukan gampang, perlu dipelajari. Ada aturan-aturan dalam berdoa sehingga doa itu efektif. Dan Tuhan pun memberi pelajaran. Dan doa itu berabad-abad dipanjatkan sampai sekarang. Dan doa itu penuh kuasa. Setiap doa yang kita ucapkan itu punya konsekuensi. Demikian juga dalam cuplikan doa itu, salah satu yang diminta adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, artinya yang menguasai adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menguasai, berarti kita harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Tuhan, saudara. Dan konsekuensinya adalah kita harus melepaskan sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Itu konsekuensi doa, datanglah kerajaanmu. Dan satu kali Tuhan Yesus juga menceritakan tentang kerajaan Allah. Dia dalam semua
surat Injil sinopsis, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus sering berkata hal kerajaan Allah ialah seumpama, kemudian bla bla bla. Kemudian dijelaskan lagi isi yang lain, hal kerajaan Allah ialah seumpama. Dan itu bisa diartikan dalam banyak khotbah tentang kisah-kisah itu. Demikian juga saudara, bahwa dalam hidup ini Tuhan yang mengatur. Kita memasuki tahun 2025, kita tidak tahu. Kita melihat bagaimana geopolitik dunia berubah cepat. Begitu cepat berubah, tidak bisa diprediksi. Dan itu membuat orang banyak meramal. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hidup berdasarkan daripada ramalan itu, tetapi kita mau berjalan berdasarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, dalam satu saat bangsa Yehuda atau Israel, Tuhan melihat bangsa ini sangat keras kepala. Dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya juga demikian. Ada bangsa Edom, Moab, dan lain sebagainya, Sidon. Kerajaan-kerajaan itu orangnya jahat-jahat, termasuk orang Israel. Dan sebab itu saudara, karena Tuhan yang menguasai bumi, kerajaan, bangsa, presiden untuk sekarang ini, itu ada dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah untuk memimpin kerajaan atau dunia, itu bukan berdasarkan apa agamanya, bukan. Tapi berdasarkan apakah orang itu, apapun keyakinannya, apakah orang itu di hadapan Tuhan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Apapun keyakinannya, ini bukan soal keselamatan, ini soal memerintah di dunia. Siapa yang akan berkuasa? Dan pada waktu itu Tuhan melihat yang paling dengar-dengar di masa itu adalah Raja Nebukadnezar, pemerintahan Babel, bangsa kafir. Hanya dia yang berhak untuk memimpin dunia di daerah itu. Walaupun orang ini orang yang tidak percaya, tapi dibandingkan semua dari orang Yehuda yang di Yerusalem, bangsa-bangsa lain, kalau gambaran sekarang ini orang-orang Kristen gak benar kelakuannya, memang beriman. Dibandingkan dengan orang seberang, mungkin kelakuannya mungkin lebih baik. Mereka lebih jujur mungkin, lebih disiplin, lebih rajin, lebih menguntungkan. Karena mereka melakukan dengan benar adab. Itu yang Tuhan pilih untuk memimpin dunia. Bukan berdasarkan apakah kita percaya kepada Tuhan dan kita merasa bebas kita lakukan apa saja, pasti Tuhan berkati. Tidak demikian. Oleh sebab itu, karena kerajaan Babel begitu besar saat itu diberkati Tuhan pada mereka bangsa kafir, banyak orang yang iri, mau menjatuhkan raja yang ada, Raja Nebukadnezar, mau dihancurkan kerajaan itu padahal cukup besar. Mereka bersatu untuk menyerang. Itu yang kita lihat dalam ayat tadi, pada permulaan pemerintahan Zedekia, yaitu raja yang berkuasa pada waktu itu di Yerusalem, baru naik tahta, Raja Yehuda, Raja orang Israel. Datanglah berbagai bangsa, datang utusan-utusan, para diplomat, utusan daripada kerajaan-kerajaan, mengucapkan selamat kepada raja yang baru, Raja Israel. Selamat ya Raja Zedekia. Itu dikatakan di ayat pertama, pada awal pemerintahan Zedekia putra Yosia, Raja Yesua, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Kenapa? Utusan-utusan dari kerajaan sekitarnya datang. Yeremia bukan siapa-siapa, dia hanya seorang nabi yang sederhana, yang sangat ketus, terus terang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan semua pasti jadi. Apa pesannya? Yeremia, kau pergi nanti ke kerajaan Israel itu, umat pilihanku itu,
Zedekia naik tahta. Tapi ingat, ada banyak utusan kerajaan bilang selamat ya selamat, tapi sesungguhnya mereka datang bukan sekedar ucapan selamat. Di balik hati mereka, utusan-utusan dari kerajaan itu mau bersepakat untuk menyerang Babel. Mereka tidak tulus. Nah, kalau kuutus untuk ingatkan mereka, tentu untuk memberitakan firman Tuhan yang bisa membuat orang marah itu tidak enak, saudara. Jadi bagaimana Tuhan caranya aku menyampaikan? Kasih gambaran demikian. Dibuatlah satu gandar atau tengkuk pada dirinya untuk gambaran. Dan waktu engkau berjalan dengan tengkuk itu yang menekan dirimu, beri pesan kepada mereka. Itu yang kita baca tadi, supaya dikatakan semua utusan raja itu mesti tunduk kepada pemerintahan atau beban yang diberikan oleh Raja Babel atau Raja Nebukadnezar. Kalau tidak tunduk, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Yerusalem, semua harus tunduk kepada raja kafir itu. Tentu orang Yahudi merasa gak enak. Kami bangsa pilihan. Kenapa pula kami tunduk kepada orang kafir itu, raja itu? Siapa dia? Kemudian nabi-nabi muncul, nabi-nabi palsu, tukang sihir, tukang jambi. Mereka bilang begini, jangan dengar apa yang bilang Yeremia itu, dengar omonganku, serang saja. Padahal nabi itu sudah tahu, atau peramal itu sudah tahu bahwa nasibnya kalau mereka menyerang Raja Babel, mereka akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Dikatakan mereka akan menderita bahkan kelaparan, sampar, dan lain sebagainya. Itu sudah kita lihat tadi dalam bacaan tadi, hukuman bagi mereka yang tidak taat dan yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ayat 10 kita lihat hukuman itu. Sebab ayat 9, jadi janganlah kamu mendengarkan para nabimu, penenung, pemimpin, peramal, dan tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu. Jadi saudara, mereka adalah orang-orang yang bernubuat palsu. Saudara, jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Amin. Ramalan bisa ada benar, namanya meramal. Ada ilmu meramal, bisa dipelajari kok. Siapa saja bisa belajar. Ada ilmunya, tapi bukan itu kita mau cari. Kalau kita terus mengikuti ramalan jambi sihir, kita tidak akan menang. Kita tidak akan tenang hidup kita ini. Dan saudara kekasih, mari kita belajar mentaati apa yang dikatakan daripada Nabi Yeremia itu. Sebab kalau nanti kita melanggar firman itu, dikatakan kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan daripada Tuhan. Kita akan mendapat penyakit, kita akan mendapat kesengsaraan. Jadi saudara, perlu ada ketaatan dalam diri kita ini walaupun sangat sulit. Dan ketika taat, saudara, ternyata orang-orang yang mau mentaati mereka tidak mendapatkan kesulitan. Mereka bisa hidup tenteram walaupun nantinya dikatakan satu kali bangsa Babel itu tepat pada waktunya, mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, juga akan diserang oleh bangsa-bangsa. Tapi ada waktunya Tuhan akan menyatakan perang atau damai. Ada waktunya Tuhan menyatakan kapan diberkati, kapan tunggu dulu. Supaya kita menyadari bahwa raja itu dipimpin oleh Tuhan. Yang menempatkan raja A duduk maupun dia jahat atau korupsi, itu Tuhan yang atur semua, saudara. Dan dikatakan saudara,
Tuhan mengatur, sebab Dialah yang dikatakan menciptakan bumi ini. Perintahkanlah mereka untuk mengatakan kepada tuan-tuan mereka firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, Akulah yang menjadikan bumi. Supaya kita tahu ya, apa yang ada di Jakarta Raya ini, bagaimana fisik saudara dari mulai lahir sampai dewasa, berapa harta saudara, dan semua apa yang ada pada saudara, jangan lupa itu ada dalam kendali atau pemberian Tuhan. Kita pegang firman Tuhan ini, Akulah yang menjadikan bumi. Kalau masih berputar sekarang bumi ini pada orbitnya, itu Tuhan yang atur. Kemudian setelah bumi diciptakan supaya kita bisa tinggal di situ, Tuhan ciptakan manusia dan hewan yang ada di muka bumi dengan kekuatanku. Jadi semuanya dalam kendali Tuhan. Dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Jadi tangan Tuhan itu terentang untuk membentuk bumi, manusia. Manusia menikah, melahirkan anak, Tuhan yang menjadikan. Hewan bisa diternakkan, bisa disembelih, dipotong, dinikmati manusia. Tuhan jadikan untuk apa yang mau kita makan. Siapa yang menjadi anak kita, Tuhan atur. Siapa yang menjadi istri anak kita, siapa menjadi suami anak kita, siapa yang menjadi cucu kita, Tuhan yang menjadikan manusia. Amin. Bukan karena kekuatan. Jadi saudara, kita harus tunduk kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Di saudara, Tuhan menentukan siapa yang mau jadi raja. Dan di mata Tuhan dari sekian banyak raja-raja, kerajaan bangsa-bangsa, paling benar itu Raja Nebukadnezar. Pada saat itu benar di mata Tuhan. Makanya dikasih kepadanya kerajaan manusia, bahkan hewan. Ada dalam kekuasaan ayat 7 dikatakan segala bangsa akan takluk kepadanya. Luar biasa ya. Dan kepada anak cucunya, sampai tiba saatnya negerinya sendiri juga ditaklukkan oleh banyak bangsa dan raja-raja besar. Sekarang tidak lagi kerajaan itu, memang harus ditaklukkan ujung-ujungnya. Tapi ada masanya dia menguasai. Jadi semuanya saudara ada masanya, ada periodenya, ada di dalam tangan Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir bahwa Tuhan yang jadikan bumi, jadikan pekerjaan sama saudara, yang membangun keluarga, yang memberkati tiap keluarga. Selama saudara mau berlaku benar di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup kasih. Tuhan sanggup kasih. Siapapun, asal Tuhan lihat berlaku benar, Tuhan kasih rezeki. Jadi jangan takut menghadapi tahun ini. Banyak cerita gelombang PHK lah, inilah, banyak perusahaan tutup lah, dan lain sebagainya. Kita berdoa bagi pemimpin yang ada, bagi kepala negara yang ada. Walaupun terus ada gejolak, di situ Tuhan masih bekerja. Amin. Dan juga peranan gereja, peranan hamba Tuhan, peranan Yeremia mengingatkan orang. Yeremia mengingatkan orang, tunduk. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kepenundukan itu penting. Di mana kita tinggal, kita harus tunduk. Kalau kita tinggal di negara ini, tunduk kepada pemerintah.
ke negara ini, dia menguasai, nggak boleh. Tunduk kepada pemerintah yang ada di sini, saudara. Jadi perlu kita mengingat, saudara, bahwa Tuhan sanggup menggerakkan berkat-Nya bagi kita kalau kita, saudara, sungguh-sungguh mau berusaha memperbaiki diri kita untuk siap diberkati oleh Tuhan. Lalu, amin. Jadi ada dalam kuasa Tuhan. Dalam Alkitab Amplified Bible diterjemahkan lebih lengkap tentang orang benar. Dikatakan dalam Amplified Bible disebut Raja Nebukadnezar itu dikatakan he is right and suitable. Right, benar. Dia berlaku disiplin, makanya kerajaannya besar, diberkati. Soal agama lain, soal disiplin, tegas. Tidak ada korupsi, tidak macam-macam. Right, dan di hadapan Tuhan suitable. Kemudian apa artinya suitable? Lalu dalam bahasa Inggrisnya suitable artinya cocok, sesuai, pas, benar dan pas menurut pandangan Tuhan. Jadi saudara, mari berusaha untuk mau diberkati Tuhan tahun ini, mulai semua pada efektif bekerja ya. Mari kita melakukan dengan benar kerja kita. Amin. Jangan hanya di depan pimpinan kita, sebab ada mata Tuhan yang melihat. Apapun. Kalau yang sekolah yang benar. Amin. Amin. Kerjakan soalnya right and suitable, cocok sama kuncinya. Ya kan? Cocok kan? Ini pertanyaan ini. Jawabannya cocok sama kuncinya. Seperti itu. Cocok pertanyaan sama jawaban cocok. Benar dan cocok. Gitu juga kalau kita kerja. Cari pekerjaan yang cocok sama saudara. Kalau nggak cocok, sebulan kabur. Ya kan? Namanya nggak cocok. Dan kita nggak bisa kerjakan dengan benar karena nggak cocok, nggak pintar kita untuk bidang itu ya. Orang bilang bukan passion dia. Jadi jangan ikut-ikutan orang. Kalau bukan di situ passion kita, bakat kita, talenta kita, kemampuan kita, jangan coba, bisa rusak. Itu sebabnya Tuhan katakan semua orang punya porsi masing-masing, keahlian, kelebihan masing-masing. Tapi lakukan semuanya dengan right and suitable. Saudara, ayat yang sama ini juga ada dijelaskan dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 17. Yeremia pasal 32 ayat 17. Dia katakan demikian. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Waktu Natal kita dengar kalimat daripada malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Maria mengandung, tidak ada yang mustahil. Demikian juga ternyata firman Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan yang jadi tidak ada yang mustahil. Ada dua saudara belum terkabul. Belum? Ada dua saudara belum terkabul. Pegang ayat ini, tidak ada yang mustahil. Berdoa, berpengharapan, berusaha. Tuhan jadikan yang nggak ada. Yang tadinya nggak ada bumi, jadilah. Jadilah cakrawala, jadilah. Jadilah air. Terpisahlah air yang di atas dengan yang di bawah. Dan lain sebagainya, saudara. Tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada menjadi ada.
Kalau saudara tidak percaya dan tidak berusaha, setelah saudara berdoa di malam tahun baru akan mujizat, dan tidak percaya dan tidak menghidupi dan tidak berusaha untuk mendapatkan itu, karena berkat itu tidak jatuh blok dari langit. Kita harus berusaha. Amin Bapak Ibu. Amin. Terus saudara bilang, aduh, aku kepingin punya ini. Saudara nggak berusaha gimana? Aku kepingin punya cowok. Saudara berkurung di rumah terus. Datang cowok tiba-tiba, datang nggak? Saudara tidak bergaul, mana mungkin datang? Demikian mencari apapun, mesti ada usaha. Apapun, mau rezeki juga begitu, harus berusaha. Satu kali Nabi Yehezkiel, dia dalam keputusasaan dia berjalan. Dia bingung bagaimana ini bangsa ini. Dan waktu dia berjalan, dia sampai kepada satu lembah yang luas. Dan dia melihat banyak sekali tulang-tulang kering berserakan. Begitu lama di lembah itu banyak tulang-tulang orang yang sudah mati, bercampur bau, ada tengkoraknya, tulang rahang apa semua lengkap, berserakan. Dan Tuhan berfirman kepadanya, mengerikan sekali ya. Ini menggambarkan bangsa Israel sudah kering dan tidak berdaya. Dan Tuhan pun berfirman kepada Yehezkiel, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 3 tentang bagaimana kuasa Tuhan bagi orang yang mau mentaati firman Tuhan. Kalau saudara makin benar kelakuan saudara, makin cocok dengan apa yang Tuhan mau, siap-siap menerima mujizat. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 3. Judulnya Kebangkitan Israel. Kebangkitan ekonomi saudara, kebangkitan usaha saudara, dan lain sebagainya. Kebangkitan Israel. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 3. Kuasa Tuhan meliputi aku, yaitu Yehezkiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, roh besar, roh Tuhan, roh kudus. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Nah, udah tinggal saring-saringnya semua. Dan sesungguhnya jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Amat kering. Tidak ada lagi yang basah, tidak ada lagi daging. Semua amat kering. Ia berfirman kepadaku, yaitu kepada Nabi Yehezkiel, hai anak manusia. Saudara anak manusia? Kita bukan anak mereka. Kalau anak manusia ada kelemahan, ada dosa, dan lain sebagainya, ada keterbatasan. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara merasa apa yang dalam diri saudara udah mulai kayaknya kering ini. Kering. Dalam rumah tangga saudara, hidup saudara, kerohanian saudara kering. Keimanan saudara kering, semangat saudara kering, gairah hidup kering. Apakah makin mundur kerohanian saudara tahun ini? Kering. Macam keuangan, sukacita, damai sejahtera, keharmonisan, kebahagiaan keringkah? Kantong saudara kering. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ekonomi saudara dihidupkan kembali, iman saudara
kita punya iman. Dapatkah Tuhan bertanya sama kita, sama saudara dan saya? Kuncinya ada pada saudara. Kalau saudara mau hancur, gak apa-apa, pilihan. Dapatkah? Yeremia menjawab, aku menjawab. Inilah aku, dia menjawab, dapat atau tidak. Coba pertanyaan kepada saudara, dapatkah ekonomi saudara yang kering itu kembali basah? Ragu kan? Kayak Yeremia, kayak sinar ini juga Yehezkiel. Jawabannya bukan dapat dan tidak. Dia diplomatis karena dia ragu. Sebenarnya tadi juga jawabnya ragu. Jawabannya, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara mau jawab apa? Sama jawabannya? Sama dengan Nabi Yehezkiel? Sama. Harusnya jawab saudara lebih tegas lagi. Dapat. Halo, dapatkah ekonomi saudara kembali basah lagi? Seperti itu. Semua yang kering, saudara tinggal katakan dalam diri saudara, khotbah hari ini mengatakan dapat yang aku minta. Tanam di hati saudara sebelum saudara pulang. Kan mulai kita akan begitu, udah mulai efektif kerja semua, harus ada perbaikan. Tidak ada yang ragu-ragu. Di alam yang sulit ini, bagi Tuhan semuanya mungkin. Amin. Amin. Allah mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi Dia. Allah mau kita dipakai oleh Tuhan. Jangan lagi kering pelayanan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah mau memakai saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Halo, saudara mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Saudara yang menentukan iman itu. Saudara yang menentukan. Tuhan hanya bertanya, mau aku menjadikan bumi? Bisa. Yang gak ada di dompetmu akan ada. Yang tidak ada di rumahmu bisa ada. Asal kita mau terus membenahi diri kita. Dapatkah? Dapat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. There is nothing too hard for you. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit. Tanamkan di hati saudara, dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dan yang lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Coba katakan kalimat doa ini kepada Tuhan. Tiada yang mustahil. Dalam terjemahan bahasa Inggris, there is nothing too hard for you. Tak ada yang terlalu sukar. Apa saja? Tak ada. Ketika keluarga Pak Sarah Arif Kodam mau berangkat, karena 9 terbang ke Jakarta dulu, Pak Gabalan dan itu antar Pak doa dari pastor sebab di jalan distrik berdoa. Malamnya sebelumnya mereka udah bilang mau doa dulu Pak sama kami sebelum kami berangkat ya. Malamnya di pastori berbagi ketakutan tentang sekolah anak-anak. Sekarang lagi cuaca dingin sekali di sana. Gimana anak-anak bisa kuat? Cuaca sangat dingin di Doha, Qatar. Bagaimana di pergaulan anak-anak itu? Bagaimana macam-macam kekhawatiran? Ya. Bagaimana nanti setelah beberapa hari bosan?
minta pulang. Anak-anak, gimana kalau minta pulang? Dan Bapak Sarah pun Aritonang bilang, itulah yang kutakutkan, Bang. Nanti baru berapa minta pulang. Ya, mau lari kemana? Pung. Sedangkan sebelum berangkat, Sarah udah bilang, aku tak ikut. Enak tempat opung, enak di sini. Padahal belum ditengoknya di sana Gemilaunya. Belum tahu dia enaknya. Udah dibilang nggak mau. Gimana sekolahnya nanti? Kebaktiannya? Sekolah minggunya? Mereka bertanya banyak. Dan waktu dua itu mulailah Bapak Gembala tanya, barang-barang apa yang dibawa? Kayak pindahan kan? Ini. Bilang Bapak Sarah, itu yang kutakutkan Mama. Banyak kali pun barang mau dibawa. Takut pengalaman. Lagi terbang, ada kawan, ditolak karena besar kali bagasinya. Ternyata harga yang harus dibayar lebih mahal daripada barang yang dibawa. Itu kutakutkan Mama. Istrinya pun Ibu Aritonang, macam mana Pak ya? Berdoalah Pak ya, memang banyak kali Pak. Macam mana lah? Barang Sarah aja bagaimana? Barang ini semua barang kami udah kayak pindahan. Wah, satu pesawat punya pilihan kalau begitu. Dan Ibu Sarah bilang begini, khotbah Bapak, Roh Kudus tolong khotbah Bapak, biarpun 1000 rebah, mulai dia berkata meyakinkan. Kami hanya berdoa, Tuhan tolong. Makanya Bapak gambar itu berdoa aja di kamar. Dan ternyata lolos semua. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perlu kuasa doa itu. Perlu. Dibawa semua barangnya yang seantar itu. Dibawa pesawat Qatar Air. Terbang keluarga itu. Dan waktu di bandara baru mendarat, sisi yang lari ke sana, tak dipedulikan punya lagi. Dia mana semua? Lompat sana, lompat sini. Sementara bapaknya sibuk ngurusin bagasi. Waduh, tengok anakku itu. Udah kemana? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Berpengharapan. Pengharapan, Bapak Ibu. Pengharapan. There is nothing too hard. Itu Tuhan kerjakan. Bapak Ibu berkati anak-anakmu. Amin. Amin. Berkati semua, berkati. Saling memberkati. Dan ingat saudara, Tuhan mau memakai saudara luar biasa. Di rumahmu, di rumah Tuhan ini juga, Tuhan bisa pakai saudara. Tidak ada kekeringan kalau Tuhan melihatmu mau berlaku benar. Tuhan bisa pakai saudara buat rumah Tuhan ini. Tuhan bisa pakai semua kita menjadi berkat buat rumah Tuhan. Karena kita mau menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit diri saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Satu pujian dari kawan pria sebelumnya, di saat ini Tuhan ku perlukan tanganmu.